Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Mandhumah Qawaid Fiqhiyah karya Ibnu Sa'di rahimallahu taala. Qala nadhim rahimallahu taala tusta'malul qur'atu indal mubahami minal huquqi auladat tazahumi. Al-Qur'ah undian itu tustakmal digunakan indal mubahami ketika ada ketidakjelasan. Minal huquqi ada hak yang tidak jelas ini haknya siapa. Auladat tazahumi atau ketika ada rebutan antara satu orang dengan orang yang lain memperebutkan satu hak. Penulis Mandhumah mengungkapkan dengan bait ini untuk satu kaidah yang bunyinya undian digunakan jika tasawatil huquq. Jika hak itu setara. Sehingga berebut. Karena semua orang setara untuk mendapatkannya. Atau pemilik hak tidak diketahui dan tidak ada murajih. Faktor untuk bisa menguatkan salah satunya. Makna kaidah, jika ada dua orang yang saling pelit, dia pelit untuk merelakan haknya, dan keduanya setara sama dalam berhak. Tidak ada keunggulan salah satunya dibandingkan yang lainnya. Fa'inna yatimu tarjihu, maka pemilihan salah satu itu dilakukan di antara keduanya bil qur'ati dengan undian. Demikian juga yang kedua, jika pemilik hak tidak diketahui wala murajihah dan tidak ada faktor untuk menguatkan salah satu, maka digunakanlah maka fa'innahu yu'malu bil qur'ati. Maka yang digunakan adalah qur'ah undian. Dalil kaidah dari ayat Al-Quran firman Allah Ta'ala, dan tidaklah engkau wahai Muhammad di dekat mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk undian, siapakah di antara mereka yang merawat Maryam? Dan tidaklah engkau di dekat mereka ketika mereka bertengkar dan berselisih tentang siapakah yang merawat Maryam. Dan firman Allah Ta'ala tentang Nabi Yunus yang naik perahu, naik kapal, fasahama, maka Yunus berundi, fakana minal mudahadin, maka dia termasuk orang yang kalah dalam undian sehingga dilemparkan dari kapal. Kemudian dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui pahala beradan dan pahala berada di shaf yang pertama, kemudian mereka tidaklah menjumpai cara untuk bisa beradan atau berada di shaf pertama kecuali dengan berundi, lastahamu, niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui ma fi tahjiri, besarnya pahala at-tahjir, berangkat bersegera untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama ketika suasananya terik, cuacanya terik, siang hari sholat duhur, niscaya mereka akan berlomba untuk mendapatkan. Seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya, yang nama lainnya adalah sholat atamah dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatangi dua sholat ini meskipun merangkak. Artinya yang dimaksud dengan sholat isya dan sholat subuh adalah berjamaah. Kalau di rumah tentu tidak perlu ada kalimat, mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Kemudian merangkak itu artinya sakit, maka di sini dalil bahwasanya meskipun orang sakit itu boleh tidak ke masjid, namun yang afdal adalah tetap ke masjid jika memungkinkan. Karena orang yang
tamak dengan pahala dan ini terpuji, itu akan mendatangi masjid meskipun sambil merangkak, yaitu sakit parah. At-tahjir itu maknanya as-sairu fil hajirah, berjalan di hajirah. Hajirah maknanya syiddatul hari, sangat panas. Dan termasuk dalam makna tahjir adalah al-musara'atu ila salawati kulliha. Tidak hanya salat duhur. Ternyata adalah bersegera untuk mengerjakan semua salat, datang ke masjid, bersegera untuk mendatangi semua salat qabla dukhuli awqatiha, sebelum tiba waktunya. Supaya mendapatkan pahala menunggu salat. Habuan itu al-masyu alal aidi wa rukab. Habuan itu berjalan dengan pakai tangan dan lutut, merangkak. Makna hadis tentang tahjir, walau ya'lamu ma fi tahjir lastabaku ilaihi. Seandainya manusia mengetahui keutamaan bersegera dan cepat pergi ke masjid untuk sholat sebelum tiba waktunya. Jadi yang disebut tahjir itu sebelum waktunya tiba, sebelum adzan. Sudah pergi ke masjid, misalnya mereka tidak akan meninggalkan bersegera ini sama sekali. Kemudian dalam Sahihain, kembali ke buku dalam Sahihain dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Nabi SAW jika ingin safar, maka beliau mengundi di antara istri-istrinya untuk menentukan siapa yang diajak ikut safar. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, fahadi sunnatu, maka hadis ini sebagaimana engkau lihat, qad ja'at bil qur'ati, isinya mengajarkan tentang berundi. Sebagaimana berundi ini juga terdapat dalam Al-Quran dan dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, setelah Rasul wafat. Bukhari mengatakan dalam sahihnya, wa yuzkar, dan disebutkan ada sekelompok orang yang berselisih tentang adzan, lantas saat mengundi di antara mereka. Dan Abu Bakar Al-Khalal sonnafa, menulis musonnafan, satu buku khusus tentang mengundi. Dan buku tersebut terdapat dalam Jami' Al-Khalal, Fadzakara, dan beliau sebutkan maqasidahu, isi-isi pokoknya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan mengundi itu satu hal yang boleh. Ya'qub bin Bukhtan mengatakan, Abu Abdillah Imam Ahmad ditanya tentang mengundi, dan pendapat orang yang, dan adanya orang yang berpendapat kalau semua mengundi itu judi. Maka jawaban beliau, jika ini ucapan orang yang mendengar hadis, artinya penuntut ilmu, fahadha kalamu rajuli su'id. Ini perkataan orang yang buruk. Yas'umu anna hukma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kimarun. Apakah dia beranggapan bahasanya hukum Nabi itu taruhan dan judi? Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan, dan hadis ini dijadikan sebagai dalil, maksudnya catatan kaki 6, yaitu hadis tentang undian di antara istri untuk safar. Disyariatkannya mengundi untuk membagi di antara syuraka, para pemilik yang setara, pemilik hak yang setara dan yang lainnya. Namun pendapat yang populer dalam mazhab Hanafi dan Maliki ada mu'tibarul qur'ati, tidak memandang kebolehan mengundi. Tentang tata cara mengundi, Al-Khalal mengatakan hadasana Abu Nadar, beliau mendengar Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad yuhibbu minal qur'ati, menyukai bentuk undian apa yang dikatakan dari Sa'id ibn Musayyib. Ya, maka cara mengundi yang disukai oleh Imam Ahmad itu cara mengundi yang katanya berasal dari salah satu ulama tabi'in, Sa'id ibn Musayyib, yaitu ayakhudha khawatimahum,
mengambil cincin-cincin orang yang mau diundi, kemudian diletakkan di telapak tangan, ya mungkin berarti dikocak-kocak ya. Faman kharaja awalan fawal qari'. Siapa yang cincinnya keluar pertama kali maka dialah yang menang. Abu Daud mengatakan, kutanyakan kepada Abu Abdillah Imam Ahmad tentang mengundi dengan cara menulis di kertas. Kalau Imam Ahmad mengatakan, insya'u, jika mau bisa pakai riqa, kertas yang ditulisi, dan jika mau bisa pakai cincin. Di antara penerapan kaidah ini, jika ada dua orang yang tasyah, haknya ditasydid, saling pelit tentang masalah hak beradat, dan keduanya sama dalam semua aspek kualifikasi muadzin, sama-sama bagus suaranya, sama-sama lantang suaranya dan seterusnya, sama-sama panjang napasnya, maka ukri'a bainahuma, maka diadakan undian, berundi di antara keduanya. Jika ada dua orang yang berebut untuk mengambil luqatah, harta temuan di tempat umum, atau laqit, anak temuan, bayi yang dibuang di gardu ronda atau di ini, dan ada dua orang yang melihatnya. Atau ada orang yang rebutan satu tempat, ini tempat di ruang publik, di ruang tunggu, sama-sama pingin di sini semua, atau semacam itu. Dan tidak ada murajih faktor untuk penguat untuk memilih salah satu dari keduanya dibandingkan yang lainnya. Misalnya yang satu ibu hamil atau yang satu orang sepuh, tidak ada. Umurnya setara. Ya, kondisinya sama, maka digunakanlah berundi. Ada seorang laki-laki punya 4 istri, dia cerai salah satunya. Dan dia tidak punya niat mencerai salah satu secara tertentu. Maka diadakan undian di antara mereka. Maka siapa saja dari mereka yang mendapatkan undian, itulah wanita yang atau istri yang dicerai. Demikian juga undian berlaku ketika niat suami ini menceraikan salah satu tertentu. Kemudian dia lupa siapa yang dia inginkan untuk dicerai. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan berundi itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh Al-Quran. Sedangkan dua imam, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat, ya, tidak ada mengundi di antara mereka, yaitu antara istri yang salah satunya dicerai. Sehingga solusinya gimana? Jika cerai itu untuk salah satu tidak tertentu dan tidak pula diniatkan pada person tertentu, maka suami ini yakhtar memilih sorfat talaqi, sasaran talak pada siapa saja dia mau. Namun jika talak itu ditujukan kepada salah satu istri secara spesifik atau lupa, maka hendaknya dia ya tawakuf. Hendaknya abstain dulu, diingat-ingat, hatta yatadzakkar sehingga ingat. Dan tidak perlu ada undian. Wala yakhtar dan tidak memilih untuk memberikan sasaran talak kepada salah satu dari keduanya. Kemudian jika ada dua orang yang duluan untuk duduk di tempat yang itu amakin mubahah. Amakin mubahah itu ruang publik yang menjadi hak semua orang. Masjid, taman kota, dan sebagainya. Contohnya katukal wasi'ah, ini jalan yang luas. Atau halaman masjid dan semacam itu. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahasanya mazhab resminya Hanabilah adalah memenangkan salah satu dari keduanya dengan undian.
Wa fi wajhun, ada satu wajah itu pendapat ulama mazhab namun bukan imamnya. Yang memenangkan sultan, penguasa, jika salah satunya penguasa, liman yara, bagi ulama yang berpandangan bahwasanya menjadi penguasa adalah satu jenis tarjih, alat untuk memilih mana yang lebih didahulukan. Kemudian pembahasan tentang double niat. Qala al-Nadhim rahimallahu ta'ala, wa in tasawal amalan istama'a wa fi'la ihdahuma fastami'a. Dan jika sama dua amal, dua sama, kemudian istama'a keduanya kumpul, wa fi'la ihdahuma, lakukan salah satunya, fastami'a, dengarkan. Ibnu Sa'di mengungkapkan dengan bait ini kaidah yang beliau sebutkan juga di kitabnya Qawaid wal Ushul Jami'ah dengan redaksi, jika ada dua ibadah yang berasal dari dua ibadah terkumpul dari jenis yang sama, maka tadakhalat af'aluhuma, maka mengerjakan dua ibadah tersebut bisa disatukan, dicukupkan salah satu dari keduanya dengan melakukan satu hal jika maksudnya itu sama. Kaidah ini disebutkan oleh Ibnu Rajab di Qawaid beliau dengan redaksi, jika ada dua ibadah terkumpul dan dia berasal dari jenis yang sama di waktu yang sama, dan salah satunya bukanlah dilakukan dengan status qadha, dan salah satunya juga bukan dilakukan dengan status mengikuti yang lain dalam waktu, yaitu rawatib. Salah satunya bukan rawatib, maka qobliyah subuh tidak bisa disatukan dengan sholat subuh, karena yang satu mengikuti yang lain. Maka di antara syaratnya bukan tabi'. Maka tadakhalat af'aluhuma, mengerjakan dua ibadah ini bisa disatukan, dicukupkan untuk dua ibadah ini bifi'lin wahidin, dengan satu perbuatan. Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala menyebutkan bahwasanya masalah ini, double niat dengan satu perbuatan itu ada dua macam. Yang pertama, mendapatkan dengan satu perbuatan dapat dua ibadah. Syaratnya meniatkan dua ibadah tersebut. Memang niatnya untuk melakukan dua ibadah itu sekaligus. Alal masyhur, demikian syarat menurut pendapat yang populer dalam madhab Hanabilah. Yang kedua, itu tidak mendapatkan salah satu dari dua ibadah. Dengan meniatkannya, hanya saja gugur yang lain darinya. Kewajiban yang lain atau tuntutan, atau kalau bukan wajib misalnya perintah yang lain sudah gugur dengan salah satunya saja. Jadi kalau mau dapat dua, diniatkan. Ini sholat tahiyatul masjid sekaligus qobliyah zuhur sekaligus ba'dal wudu, diniatkan. Nanti dapat semuanya. As-Suyuti mengungkapkan kaidah ini dengan redaksi, jika terkumpul dua perkara yang satu jenis dan maksud keduanya tidak berbeda, maka yang satu bisa dimasukkan yang lain. Namun ini ghaliban, biasanya, tidak semua, tidak berlaku untuk semua kasus. Di antara penerapan kaidah, kami akan mengikuti dalam penerapan kaidah, mengikuti pembagian Ibnu Rajab yang menjadikan hal ini menjadi dua kategori. Yang pertama, mendapatkan dengan satu perbuatan dua ibadah asalkan meniatkan dua-duanya sebagaimana al-masyhur dalam madhab Hanabilah. Di antara contohnya, orang yang punya dua hadas kecil dan hadas besar, maka cukup baginya melakukan toharoh besar, yaitu mandi, jika dia meniatkan dua toharoh sekaligus dengan toharoh besar itu.
disyaratkan dua niat kalau di mazhab Hanabilah. Berarti kalau cuma niatnya menghilangkan hadas besar saja, berarti harus mandi Mas ya. Harus tambah wudu. Kemudian jika orang itu tidak ada air, lantas tayamum dengan satu kali tayamum, dan dia niatkan untuk menghilangkan dua hadas, hadas kecil dan hadas besar, maka itu mencukupi dari dua hadas tanpa ada perselisihan. Kemudian ada haji yang double, namanya haji qiran. Al-qarin jamaah haji dengan model qiran, jika dia meniatkan haji dan umrah, maka cukup baginya untuk haji dan umrah satu tawaf dan satu sa'i. Kemudian seandainya seorang itu tawaf saat mau keluar meninggalkan Mekah, satu tawaf dan dia niatkan dua jenis tawaf. Tawaf ifadah itu rukun haji, wal wada dan tawaf perpisahan. Karena setelah tawaf ifadah itu langsung akan meninggalkan Mekah. Ini ada dijumpai untuk sebagian travel yang tanggal 13 mereka belum ifadah, sebelum itu tanggal 13 mau meninggalkan Mekah. Pulang ke tanah air misalnya tanggal 13 Zulhijjah. Maka bisa didobel tawaf ifadah plus itu niatnya tawaf wada. Dan itu yujzi'uhu anhuma. Sudah cukup untuk dua jenis tawaf. Cukup sekali tawaf. Sudah dapat dua tawaf. Indal Hanabila, menurut Hanabila. Tapi itu cuma menurut Hanabila. Lihat catatan kaki 2. Wa inda Syafi'iyah, menurut Syafi'iyah, tawaf wada tidak bisa masuk padanya. Karena masing-masing dari keduanya itu dimaksudkan. Dan maksudnya itu beda. Yang satu maksudnya adalah rukun haji. Maksud yang kedua adalah tawaf perpisahan dari kota dengan kota Mekah. Dia hanya sah untuk dua tawaf menurut Hanabila. Kemudian yang kelima, seandainya seorang itu sholat sunnah setelah tawaf. Seandainya seorang itu setelah selesai tawaf sholat fardu, apakah itu sudah mencukupi dari dua rakaat tawaf, dua rakaat setelah selesai setelah tawaf? Maka resminya madhab menurut Syafi'iyah adalah mencukupi iktibar karena dianggap sebagai tahiyatul masjid. Namun yang benar tidak mencukupi. Karena masing-masing dari keduanya maksudatun lidzatiyah, dimaksudkan sendiri-sendiri. Dimaksudkan secara khusus. Ingat firman Allah Ta'ala, dan jadikanlah maqam Ibrahim, belakang maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maka Allah memerintahkannya. Ini kata penulis, maka ayat di dalil bahasanya sholat tersebut wajib. Lain hanya dengan tahiyatul masjid yang hukumnya sunnah. Dan tahiyatul masjid dimaksudkan lisurlil buqa'ati, untuk mengisi tempat dengan ibadah sebelum duduk. Sehingga kalau tahiyatul masjid itu tidak dimaksudkan karena zatnya. Yang penting ada sholat, itu kalau tahiyatul masjid. Tapi kalau sholat sunnah setelah tawaf itu dinilai maksudan lidzatiyah. Oleh karena itu Abu Bakar, ulama Hanabilah mengatakan al-aqyas, yang lebih sesuai dengan qiyas, annaha la tasqutu. Bahasanya itu tidak menggugurkan, tidak gugur dan hilang. Maka dua rakaat tawafnya tidak hilang dengan sebab mengerjakan sholat fardu setelah selesai tawaf. Kemudian tadi kategori yang kedua adalah mendapatkan hanya salah satu dari dua ibadah dengan niatnya, sedangkan ibadah yang lain itu cuma gugur perintahnya. Dan untuk kategori ini ada beberapa contoh. Yang pertama, jika masuk masjid dan
iqamah sudah dikumandangkan, lantas sholat gabung dengan jamaah. Gugur darinya perintah untuk sholat tahiyatul masjid. Seandainya orang itu mendengar dua ayat sajadah ma'an sekaligus. Dia dengar si A baca surat ayat sajadah ini, si B juga baca ayat sajadah itu, dengar semua. Maka apakah sujudnya 2 kali atau cukup 1 kali? Maka kharaja al-ashab. Kharaja itu takhrij, ini namanya takhrij fiqhi. Takhrij fiqhi itu mengkiaskan satu masalah fikih dengan hukum masalah fikih yang lainnya. Yang ini kalau dalam pembahasan ilmu ushul fikih tidak boleh. Kias itu langsung ke asal, ke dalil. Kalau ini tidak, ke fatwa. Di antara contohnya, ketentuan untuk ketentuan misalnya fatwa ulama, jual beli itu nanti bisa kemudian dipindah, ditransfer, dipakai untuk sewa menyewa. Alasannya karena ini sama-sama jual beli. Ini jual beli barang, yang sewa menyewa jual beli jasa. Nah, mengkiaskan masalah sewa ijarah dengan fatwa seorang ulama di bab jual beli namanya takhrij fiqhi. Nah, ini masalah 2 ayat sajadah ini menurut al-ashab, yaitu berarti Hanabilah, ditakhrij berdasarkan takhrij kepada kasus yang lain. Kasus yang lain apa? Mencukupkan dengan sujud sholat dari sujud tilawah. Jadi mungkin ada orang sholat mendengar sebelahnya baca ayat sajadah. Sudah, maka dicukupkan dengan sujud sholat itu sudah tergolong melaksanakan sujud tilawah karena mendengar ayat. Atau mungkin ini baca surat sendiri. Atau ada kemungkinan yang lain, atau mungkin atau dengar, atau mungkin baca. Kemudian ada kondisi sholat. Maka ada fatwa, ini mungkin fatwa kalau takhrij itu dari kaul imam. Takhrij itu kaul imam. Nah, takhrij dilakukan oleh ulama yang bukan imam mazhab, disebut ashab. Jadi Imam Ahmad itu punya fatwa. Kalau ada kebutuhan untuk ini sujud sholat plus sujud tilawah, cukup dengan sujud sholat, tidak perlu sujud tilawah. Nah, lantas ini ditakhid ke masalah mendengar 2 ayat yang mengandung sujud sajadah. Maka dikeluarkanlah wajah. Wajah itu pendapat ashab, pendapat ulama bukan imam mazhab. Nah, wajah ini diambil dari metode takhrij. Kata mereka sisi kiasnya fahuna aula. Maka di sini lebih utama cukup salah satu. Kemudian yang ketiga, jika ada jamaah umrah tiba ke Mekah pertama kali, maka dia mulai langsung dengan tawaf umrah dan gugur darinya perintah untuk melakukan tawaf kudum, tawaf kedatangan ke Mekah. Dan jika seorang makmum itu mendapati imam dalam keadaan rukuk, makmum baca takbir untuk takbiratul ihram, apakah gugur darinya perintah, atau kalau dalam mazhab Hambali kewajiban takbir untuk rukuk. Karena takbir intikal dalam mazhab Hambali itu wajib sholat.
Maka apakah gugur kewajiban takbir untuk ruku? Ada dua riwayat, dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Al-mansus anhu, yang ada nasnya dari Imam Ahmad. Al-ijza'u, cukup dengan takbiratul ihram. Gugur kewajiban takbir untuk menuju ruku. Sehingga takbir intikal dalam mazhab Hambali itu wajib sholat kecuali dalam satu keadaan. Menjadi sunnah sholat. Yaitu untuk makmum masbuk yang menjumpai rukuk bersama imam. Menjumpai rukuk, imam sedang rukuk, maka dia takbiratul ihram, dan ini rukun sholat. Dan untuk takbir menuju rukuk hukumnya sunnah. Tidak wajib sholat. Khusus dalam kondisi ini, takbir intikal hukumnya sunnah. Yang lainnya, kondisi yang lain, takbir intikal hukumnya wajibatus sholat. Min wajibatis sholat. Dan jika terkumpul dalam satu hari, hari raya plus hari Jumat, manakah yang fa'ayyuhuma quddima awalan fil fi'li, maka mana saja dari keduanya yang lebih didahulukan, dilakukan, gugur dengannya aktivitas ibadah yang kedua. Dan yang lebih dulu tentunya sholat Id. Sehingga untuk sholat Jumatnya lam yajib huduruhu, tidak wajib datang bersama imam untuk sholat Jumat. Ya, demikian dalam mazhab Hanabilah, kewajiban sholat Jumat itu gugur. Dan ini juga termasuk mufrodat. Termasuk mufrodat. Kalau tiga mazhab yang lainnya tidak gugur. Tidak gugur kewajiban sholat Jumat karena mengerjakan sholat Id. An-Nazim Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala mengungkapkan dengan bait ini kaidah yang bunyinya al-masghul la yusaghal. Sesuatu yang sibuk tidak boleh ditambahi kesibukan. Makna kaidah Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, padahal keadaan tersebut bahasanya sesuatu jika telah sibuk dengan satu hal tidak boleh disibukkan dengan yang lainnya sampai dia selesai dari apa yang jadi kesibukannya. Marhun itu harta yang dijadikan sebagai wathiqah, sebagai jaminan utang. Tujuannya adalah liyastawfiya anhu, supaya bisa dipakai untuk melunasi utang minhu, dari penjualan harta tersebut. Ingdal ajzi, ketika tidak ada kemampuan anisadat untuk melunasi utang. Musabbal sama dengan mauquf, harta yang diwakafkan. Dalil kaidah tentang wakaf dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan jatah tanah di Khaybar. Lantas Umar datang pada Nabi meminta perintah atau saran Nabi untuk pemanfaatan tanah ini. Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan jatah tanah di Khaybar dan aku belum pernah mendapatkan satu harta yang lebih berharga menurutku dibandingkan tanah ini. Apa yang kau perintahkan padaku tentang harta ini?" Maka Nabi mengatakan, "Jika engkau mau, engkau bisa tahan pokoknya dan engkau bersedekah dengan hasilnya." Qal fatasaddaqa biha Umar, kata Ibnu Umar, maka Umar bersedekah dengannya, yaitu diwakafkan. Dan ketika diwakafkan, anau la yuba'u, tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Hasilnya karena bentuknya adalah wakaf produktif, karena tanah yang didapatkan adalah kebun kurma. Namanya di tempat kita disebut wakaf produktif, berupa kebun kurma. Maka watasaddaqa biha, hasilnya yaitu hasil kurmanya, panen kurmanya disedekahkan pada fakir miskin, wal kurba, dan kerabatnya Umar, wafiriqab, dan untuk memerdekakan budak, kebutuhan fisabilillah, untuk perang, untuk ibnis sabil, musafir yang kehabisan bekal, wadhaif, dan untuk tamu yang datang dari jauh. Dan ketentuannya, wala junah, tidak ada dosa bagi pengurus kebun kurma tersebut untuk
ikut makan sebagian dari hasilnya. Jadi dapat gaji dari hasil kebun itu boleh. Asalkan dia mengambil bil ma'ruf sewajarnya. Wa yuta'im, dan boleh juga dia berbagi makanan dalam ini kurma kepada yang lainnya, namun ghairu mutamawilin, namun tidak untuk menumpuk harta. Tidak untuk mengkayakan diri. Contoh penerapan kaidah, jika seorang itu menggadaikan satu barang gadaian bidain karena sebab utang, tidak boleh barang gadai tersebut dipakai untuk gadai utang yang lain. Ini sudah digadaikan kepada si A karena punya utang sama A. Tidak boleh barang ini juga digadaikan kepada B karena punya utang sama B. Contoh yang kedua, tidak boleh membawakan dua akad pada satu barang fi mahalin wahidin, di sasaran yang sama. Ada satu barang dijual pada dua orang, ya tidak boleh. Ini barang ini dijual sama A sekaligus dijual sama B. Tidak boleh. Kemudian contoh yang ketiga, harta wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh jadikan agunan dan jaminan utang. Karena dia telah sibuk dengan status sebagai wakaf. Kemudian dalam fikih, karyawan itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan istilah ajir khos. Ajir khos itu karyawan sederhananya dan bebas, penjelasan bebasnya adalah karyawan yang digaji berdasarkan jam kerja. Anda kerja dengan saya, dengan kami sebulan, sekian hari, jam kerja sekian, jam sekian. Gajinya sekian. Itu namanya ajir khos. Ajir khos tidak mesti pegawai, misalnya bisa juga tukang. Itu ajir khos. Kerja dengan saya, jamnya jam sekian sampai sekian. Nanti kalau dapat 7 pekan setiap Sabtu gajian. Jam kerjanya sekian sampai sekian. Ya, nanti kalau proyeknya sebulan ya sebulan, 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan, setahun ya setahun. Itu maka kalau penggajian itu berdasarkan jam kerja namanya ajir khos. Kalau gaji didapatkan by project, selesainya satu project, satu kegiatan, ya, namanya ajir am. Kenapa disebut am? Karena dia bisa kerja dengan banyak orang. Yang penting diselesaikan. Misalnya dia jasa programmer, nah, ini ada yang, atau desainer. Dia kerja sama, boleh jadi dalam waktu satu pekan, dia itu kerja sama banyak orang. Dia ACC kontrak bikin desain pada 7 orang. Nah ini tidak penggajian, upah tidak berdasarkan jam kerja, namun berdasarkan proyek. Selesai, dibayar. Namanya ajir am. Ini disebut am karena bisa kerja dengan banyak orang. Kalau kerja itu berdasarkan jam kerja, ajir khos. Khos itu pribadi atau khusus. Karena tidak bisa di jam itu kerja dengan yang lain. Nah, ini di sini didefinisikan ajir khos adalah orang yang ya'mal kerja untuk satu pihak tertentu di waktu tertentu. Ya, berarti acuannya adalah jam kerja. Karena maka ajir khos itu tidak boleh kerja kepada pihak lain di jam yang sama. Li'anna manafi'ahu, karena jasanya sudah sibuk dengan pihak pertama. Sehingga haram hukumnya seorang ajir khos di jam kerja dia nyambi.
kerja dengan dirinya sendiri, misalnya ngurusi bisnis pribadinya, kerja sama diri sendiri, haram. Atau ngurusi pekerjaan selain yang telah mempekerjakannya. Karena dia ajir khas. Ya, maka tidak boleh bekerja pada pihak lain finapsi zaman di jam kerja yang sama. Kalau setelah itu ya tidak apa-apa. Kecuali jika ada kontrak supaya tidak kelelahan dan akhirnya nanti tidak fokus dengan pekerjaan, maka boleh aja perjanjian. Bisa kerja di sini sampai dari jam 8 sampai jam 4 bisa. Dengan syarat tidak boleh bekerja di tempat yang lain meskipun sudah selesai jam kerja. Karena nanti kalau kerja lagi dari maghrib sampai jam 1 malam, nanti jam 8-nya tinggal tidur di tempat saya. Nah, kalau ada kesepakatan ya, kalau ada perjanjian, ya tergantung perjanjiannya. Jadi pada dasarnya hukum dasarnya boleh kalau jam kerjanya sudah habis ya, kemudian kerja dengan pihak yang lain boleh. Nah, kemudian di antara contoh al-mazhur la yusaghal, rumah yang contoh yang kelima, rumah yang disewakan tidak boleh disewakan kepada orang lain sampai berakhir masa sewa orang yang pertama. Karena manfaat rumah yaitu dihuni dan ditempati sudah menjadi milik penyewa pertama. Tapi kalau dijual malah boleh. Rumah ini disewakan pada A, kemudian sama pemilik dijual rumahnya kepada B. Itu boleh. Karena sasarannya beda. Penjualan itu sasarannya pada ain, pada barangnya. Bukan pada manfaat rumahnya. Tapi pada benda rumahnya. Sehingga terus bagaimana? Ya kalau dijual rumahnya kepada si B, pemiliknya saja yang berubah. Transaksi sewanya tidak berubah. Ini kalau masih 2 tahun ya tetap masih punya 2 tahun. Tapi kalau dulu ada problem apa dengan rumah ngomongnya sama pemilik, sekarang beda orang pemiliknya. Gitu. Kemudian qala Nazim rahimallahu taala wa man yu'addi an akhihi wajiba lahu ruju'u innawa yutaliba. Siapa yang menunaikan kewajiban saudaranya, kewajiban orang lain. Lahu boleh baginya arju'u minta ganti. Innawa jika dia berniat ayutaliba menuntut ganti. Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan makna ini adalah semua orang yang melaksanakan membayar dainan wajiban alaihi, utang yang menjadi kewajiban orang lain, dan saat dia melunasi utang orang lain tersebut dia berniat arju'a alaihi, minta ganti. Fa inna yarji'u alaihi, dia boleh minta ganti dan menjadi kewajiban orang yang dilunasi menyerahkan ma'ada anhu, nilai yang telah dibayarkan oleh orang, mengganti nilai yang telah dibayarkan oleh orang itu. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan mazhab Imam Malik, Imam Ahmad, yang masyhur dari Imam Ahmad dan selain keduanya, semua orang yang melaksanakan kewajiban orang lain boleh baginya ayarji bihi alaihi, meminta ganti jika dia tidak berniat untuk mutabari'an bidzalika, berinfak dengan hal itu. Meskipun dia membayarkannya tanpa izin orang yang memiliki kewajiban itu. Dalil kaidah firman Allah Ta'ala, fa'in arda'na lakum, jika mantan istrimu itu mau menyusukan anakmu, wahai para ayah, fa'atuhunna ujurahunna, bayarlah upahnya, upah persusuan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan,
Allah perintahkan untuk bi'ita'il ajri, membayar upah penyusuan dengan semata-mata mantan istri menyusui. Walam yashtarit, dan Allah tidak mensyaratkan adanya akad istijar, mempekerjakan mantan istri sebagai ibu susu. Wala tidak pula disyaratkan izin al-ab, izin bapaknya anak, mengizinkan laha bagi perempuan itu yang merupakan mantan istrinya untuk menyusui bil ajr dengan memakai upah. Bala makana, namun tatkala menyusui bayi itu menjadi kewajiban ayah, maka seandainya wanita itu yang statusnya sekarang mantan istri, karena sudah dicerai, itu menyusui bayi tersebut, istahaqat al-ajra. Perempuan tersebut berhak untuk mendapatkan upah dengan semata-mata menyusui anak suaminya yang juga anak mantan suaminya yang merupakan anak kandungnya. Karena ya memang biaya penyusuan itu tanggung jawab si ayah anak. Wahada, dan ketentuan ini itu berlaku untuk ibu yang telah menjadi statusnya telah dicerai menurut pendapat mayoritas para ulama fikih. Kalau statusnya sudah dicerai, masa iddah selesai dengan melahirkan, setelah itu nyusui, ibu ini punya hak untuk uang persusuan. Jadi kalau nggak dicerai, ibu ini punya kewajiban untuk menyusui. Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala menyampaikan, karena upah persusuan kewajiban ayahnya anak, maka jika ibu itu menyusui bayi lahu yang merupakan hak ayahnya, faqad qomat anhu, maka si perempuan ini telah melaksanakan kewajiban ayahnya. Fataraji'u, dia bisa menuntut bil ujrati upah kepada yang punya kewajiban. Jadi, maka ini diantara pengetahuan yang penting bagi para laki-laki untuk tidak mudah menceraikan istri. Nanti jadi bayar loh. Nanti jadi bayar. Kalau masih jadi istri, tidak ada kewajiban bayar. Dinafkahi, sudah cukup. Tapi kalau dicerai, ya, kemudian disusui, ada kewajiban bayar uang persusuan. Di antara penerapan kaidah, siapa yang memberi nafkah untuk istri orang lain, istri temannya, atau anak temannya, dia bayarkan nafkah wajibnya. Atau dia menafkahi budak dan hewan peliharaan yang nafkahnya itu kewajiban temannya. Wana waruju'a, dan dia berniat untuk minta ganti. Roja'a, dia boleh minta ganti. Ini temannya mudik, dilihat hewannya kelaparan, hewan peliharaannya kelaparan, dikasih makan. Tapi niatnya ingat, bukan niat tabarok. Jangan berniat berbuat baik. Namun niatnya nanti minta ganti. Orangnya pulang dari mudik, kemudian dikasih tagihan. Nanti kemudian tiba-tiba dapat tagihan. Ini tagihan pakan ayammu itu. Ini sekian. Tinggal mudik, enggak ninggal pakan ayam. Ayamnya lemes, saya carikan pakan. Ini bukti pembeliannya, ini mana minta ganti. Atau suaminya di luar kota, atau suaminya kena PHK, kemudian istrinya di ini nafkah, ya, bisa untuk hidup dirimu gitu. Nah, lalu setelah itu minta ganti pada suaminya. Kemudian siapa yang membayarkan utang yang
sabitan alaihi, yang memang valid alaihi menjadi kewajibannya. Dia bayar li gharimihi kepada yang menghutangi. Maka boleh bagi orang yang membayarkan arujuk minta ganti jika dia niat minta ganti. Namun jika dalam masalah-masalah ini niatnya adalah tabaruk, berbuat baik, atau tidak punya niat untuk minta ganti, dia tidak boleh minta ganti. Faedah apa yang disampaikan oleh Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala di kaidah ini dan penerapan atau prakteknya penerapan yang telah disebutkan hanya berlaku untuk utang-utang yang pelunasannya tidak memerlukan niat. Adapun utang yang pelunasannya memerlukan niat, semacam utang zakat 5 tahun belum dibayar, atau kafarah yang belum dibayar, nadar yang belum dibayar, ya, maka ini perlu niat orang yang punya kewajiban. Maka siapa yang membayarkan untuk orang lain, dia tidak bisa minta ganti. Kenapa? Karena pembayaran untuk orang lain di sini tidak ada faedahnya. Dikarenakan orang yang punya kewajiban bayar zakat atau semacam itu tidak memberikan mandat kepada si pembayar dan juga dia tidak berniat untuk melakukan pembayaran zakat dan seterusnya. Karena dengan kasus ini saya pernah dapat pertanyaan seorang ibu-ibu yang dia suaminya belum punya kesadaran bayar zakat dan tanya, saya diem-diem bayarkan zakat harta suami saya gimana? Karena kalau saya ngomong dia mesti nggak mau. Nah, jawabannya tidak ada faedahnya, nggak boleh. Karena itu teranggap ya utang zakatnya tetap belum dibayar. Harus ada niat dari orang yang punya kewajiban. Kemudian yang terakhir ya bait yang ke 45. Qala Nadhim rahimallahu ta'ala wal wazi'u at-tabai, dan faktor pencegah yang bersifat kodrati anil isyan untuk melakukan kedurhakaan itu seperti faktor pencegah syar'i, yaitu ketakwaan di dalam hati bil nukrani tanpa diingkari. Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan faktor al-wazi' anis syai' itu artinya al-mujib. Faktor yang mengharuskan untuk bisa meninggalkan sesuatu. Maknanya bahasanya Allah mengharamkan untuk hambanya sejumlah hal yang haram dalam rangka melindungi mereka. Dan Allah pasang untuk mereka supaya bisa meninggalkannya faktor waziat, faktor pencegah yang ini bersifat alami. Dan ada faktor pencegah yang bersifat syar'i. Maka untuk maksiat yang jiwa itu condong untuk melakukannya dan menyukainya, maka Allah jadikan untuknya waziat syar'i. Sehingga Allah tetapkan untuknya hukuman yang cocok dengan kejahatan tersebut. Cocok menimbang hukumannya ringan ataukah berat dan demikian juga sasarannya. Adapun hal-hal yang haram yang an-nufus jiwa orang itu tanfiru minha tidak menyukainya, maka Allah tidak kaitkan dengan hal yang haram ini hukuman had. Kenapa? Iktifaan merasa cukup syariat Allah itu merasa cukup dengan wazi' tabai. Faktor pencegah yang bersifat alami dan kudrati, yaitu ketidaksukaan manusia anha dari hal-hal itu. Dalil kaidah dan sang Nabi itu menghalalkan untuk mereka yang enak-enak dan mengharamkan untuk mereka yang jelek-jelek. An-Nawawi, dan ini bahkan 3 madhab ya selain Maliki. 3 madhab selain Maliki mengatakan bahasanya yang dimaksud thayyibat adalah yang dianggap enak oleh orang Arab, dan khubais itu 3 madhab memaknai khubais menjijikkan. Dan khubais adalah apa yang dianggap jijik oleh orang Arab. Ini pendapat 3 madhab kecuali Malikiyah. Kalau Malikiyah, thayyibat sama khubais itu manfaat sama madarat.
Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, ayat ini jadikan hujah oleh man dhahaba minal ulama, ulama yang punya pendapat bahasanya acuan dalam halalnya makanan yang tidak ada nas penegasan kehalalannya dan pengharamannya adalah anggapan enak orang Arab saat mereka dalam kondisi rifahiyah, saat dalam kondisi sejahtera, bukan dalam saat kondisi kelaparan. Karena kalau dalam kondisi kelaparan, semua itu enak. Mau tikus, mau ini, mau cacing, mau ini kelaparan. Nggak makan cacing mati. Maka semuanya jadi enak. Sehingga tolak ukur enak dan jijik itu fi hali rifahiyatiha. Ketika kondisi sejahtera. Nah orang itu kalau sejahtera baru pilih-pilih. Ya, orang itu sejahtera baru pilih-pilih, masa itu dimakan. Ulat pisang dimakan, masa dimakan. Tapi kalau kondisi kelaparan, daun pisang aja dimakan. Zaman nenek moyang kita penjajahan Jepang itu apa? Gedebok pisang, apa gedebok pisang? Apa? Pelepah pisang itu digodok dimakan. Maka semuanya enak gitu. Kondisi sengsara, kondisi kelaparan. Wakada demikian juga untuk aspek pengharaman pada apa yang dianggap jijik oleh orang Arab. Nanti orang Arabnya ada yang membatasi orang Hijaz saat mereka dalam kondisi sejahtera. Ini pendapat 3 madhab. Berarti Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Kalau Malikiyah, thayyib itu hal yang manfaat, khobais itu hal yang memberikan madarat pada badan. Sisi pendalil dari ayat ini, bahwa sisi pendalil dari ayat, syariat menganggap tabiat orang Arab yang diseru saat masa turunnya ayat, maka haram atas umat apa yang mereka anggap jijik secara global. Padahal maka ini menunjukkan bahasanya apa yang dianggap jijik oleh tabiat manusia yang wajar itu menjadi sesuatu yang jelek secara syariah. Atau teranggap sebagai satu hal yang jelek syar'an secara syariah. Penerapan kaidah keharaman mengkonsumsi najis. Maka syariat mencukupkan dalam masalah keharaman makan najis mencukupkan dengan wazi' tabai. Faktor pencegah yang bersifat alami, natural, yang ada untuk pengharamannya. Watanfir dan supaya orang itu tidak menyukainya. Dan syariat tidak mengkaitkan gara-gara makan najis, maaf misalnya makan tai, tidak ada hukuman had tertentu dicambuk 10 kali misalnya, tidak ada. Atau hukuman tertentu. Maka syariat mengharamkan makan tai, tidak ada hukumannya. Kenapa? Cukup dengan wazi' tabai. Kemudian pengharaman makan racun. Contoh yang lainnya. Karena jiwa dan tabiat alami orang itu menolak untuk mengkonsumsinya. Ya, keharaman makan hasyarat. Keharaman memakan hasyarat. Serangga. Jadi ulat. Cacing atau yang lainnya itu hasyarat. Dan keharaman hasyarat ini kalau mazhab ya pendapat 3 mazhab kecuali Malikiyah. Fa'ina nufusa karena jiwa orang watiba dan karakter alami orang itu tanfiru minha, tidak menyukainya. Masa entung pohon pisang dimakan? Tastakhbisuha dan menganggapnya jijik. Maka syariat kemudian kemudian mengancam siapa makan cacing nanti dicambuk 15 kali. Nah. Maka asyari iktasara mencukupkan untuk sebagai dalil pengharamannya untuk orang itu tidak mau melakukan hal ini dengan wazi' tabai. Faktor penghalang yang bersifat alami. Tidak menegaskan keharamannya dengan dalil syar'i yang spesifik.
Kemudian tidak ada persyaratan al-adalah bagus agama untuk orang yang mengakui ala nafsihi, mengaku dirinya punya kewajiban. Karena tabiat manusia akan mencegahnya untuk mengakui dirinya sendiri satu hal yang berkonsekuensi dia mendapatkan hukuman mati atau hukuman potong tangan atau tariman atau denda. Sehingga siapa yang mengaku kalau dia salah begini-begini diterima pengakuannya oleh pihak pengadilan Islam. Baik yang mengaku itu orang yang baik atau orang yang fajir, penggemar dosa. Mencukupkan diri dengan wasik tabai, faktor pencegah dalam diri orang, tidak mungkin dia akan mengaku-ngaku sesuatu yang merugikan dirinya kecuali karena memang betul-betul dia bersalah. Kemudian tidak ada persyaratan al-adalah baik agama dalam taukil, dalam pemberian mandat, dan dalam titip barang dari pemilik. Fa'inna nadharu maka cara pandang pemilik untuk dirinya itu bisa menggantikan cara pandang syariat dalam kehati-hatian. Ya, mesti kalau orang itu punya barang ya dia akan hati-hati dengan barangnya. Dia tidak akan titip pada sembarangan orang. Dia tidak akan beri mandat orang untuk pegang duitnya, hartanya. Kecuali dia memang yakin orang ini aman. Kemudian penutup, walhamdulillah ala tamami fi bad'i wal khitami wad dawami. Segala puji milik Allah karena sudah selesai di awal, di penutup dan seterusnya. Tsummas salatu ma'salami sya'i'i. Kemudian salawat ditambah salam yang banyak untuk ala nabi wa sahbihi wa tabi'i, untuk nabi, sahabatnya dan para pengikutnya. Setelah Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala menyelesaikan mandumahnya, beliau memuji Allah yang telah memberikan taufik kepadanya untuk litamam, untuk selesainya mandumah. Sebagaimana memberikan taufik kepada Ibnu Sa'di dalam mulai menyusun mandumah. Karena taufik untuk beramal itu semata-mata datang dari Allah. Oleh karena itu disyariatkan bagi seorang hamba setelah selesai beramal untuk memuji Allah karena selesainya amal. Wabi nikmati wahdahu, maka semata-mata dengan nikmat Allah dan taufik Allah untuk seorang hamba tatimus shalihat, terwujudlah segala kebaikan. Kemudian semoga Allah memberikan sanjungan kepada nabinya, para sahabatnya dan para tabi'in. Fahiyah, maka inilah metode para ulama fil ibtidai, di awal penulisan, wal khitam, dan di akhirnya. Waqatama, dan telah selesai asyarhu, penjelasan untuk mandumah ini dengan karunia Allah dan taufiknya di awal bulan Muharram tahun 1425 Hijriah. Aku mohon kepada Allah zat yang maha tinggi, maha kuasa, agar memberikan manfaat dengan buku ini. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Demikian yang kita baca, kita telaah. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi yang membacakannya dan ya menyimaknya baik secara langsung ataupun dari rekamannya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. YouTube-nya